Pemirsa, Kemenko Perekonomian bersama perwakilan Uni Eropa pada hari ini akan melakukan signing dan joint announcement of substantive conclusion of the Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-SEPA. Dan langsung saja kita bergabung bersama dengan Ardan Anugrah yang langsung melaporkan dari Nusa Dua di Bali. Ardan, apa saja joint agreement-nya dan bagaimana dampaknya terhadap pasar yang nanti di global? Apakah ini akan membuka peluang pasar baru? Ya Jessica, benar sekali bahwa hari ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan menjadi perwakilan Indonesia dalam penandatanganan perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif antara Indonesia bersama dengan Uni Eropa yang akan dilangsungkan pada hari ini di Sofitel Nusa Dua Bali, di mana nantinya pihak dari Uni Eropa juga akan diwakili secara langsung oleh Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Eropa yakni Maroš Šefčovič, dan Maroš juga akan memimpin secara langsung delegasi Uni Eropa yang hadir dalam pertemuan hari ini. Dalam rundown yang kami baca memang setidaknya acara nanti akan dimulai sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah atau sekitar pukul 10 pagi waktu Jakarta, dan setidaknya ada 3 agenda utama yang akan dilaksanakan pada hari ini. Pertama adalah signing and joint statement antara kedua belah negara, kemudian juga akan dilanjutkan dengan konferensi pers, dan nanti sekitar pukul 13.30 siang waktu Indonesia Tengah akan dilanjutkan dengan pembahasan business outlook dari Indonesia dan juga Uni Eropa dalam perjanjian IEU-SEPA ini. Dan sebelumnya memang Jessica, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa perjanjian IEU-SEPA ini berpotensi akan meningkatkan neraca perdagangan Indonesia hingga 2,5 kali lipat, di mana nilai neraca perdagangan Indonesia hingga saat ini baru mencapai angka 30 miliar US dollar. Dan Airlangga berharap melalui perjanjian ini nilai neraca perdagangan Indonesia akan mencapai sekitar 60 miliar US dollar dalam 5 tahun mendatang. Kemudian Airlangga juga menyebut perjanjian IEU-SEPA ini berpotensi akan membuat sekitar 80% produk-produk Indonesia yang akan masuk ke pasar Uni Eropa ini akan dikenakan tarif hanya 0% saja. Artinya dibebaskan tarif kepada 80% produk Indonesia dan berlaku untuk sebaliknya dari produk Uni Eropa yang akan masuk ke Indonesia. Dan sebelumnya juga Jessica, bahwa Presiden Prabowo Subianto ini mengatakan dalam nota keuangan yang berlangsung di bulan Agustus kemarin bahwa pemerintahannya akan mengakselerasi dan juga menyelesaikan perjanjian IEU-SEPA yang sudah alot berlangsung dalam 10 tahun terakhir, dan memang itu diwujudkan dalam perjanjian yang akan dilangsungkan pada hari ini. Kemudian Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan perjanjian IEU-SEPA ini akan membuat ekspor Indonesia ini meningkat, di mana menurut catatan dari Mendak Budi Santoso sendiri bahwa perjanjian IEU-SEPA kemungkinan akan tercatat pada semester pertama di tahun 2025 ini nilai surplus perdagangannya mencapai 3,79 miliar US dollar, di mana kalau kita lihat dalam 3 tahun terakhir di tahun 2023, sepanjang tahun 2023 nilai neraca perdagangannya ini hanya sekitar 2,5 miliar US dollar. Kemudian di tahun 2024 meningkat menjadi 4,5 miliar US dollar, dan di semester pertama 2025 ini angkanya sudah menyentuh 3,79 miliar US dollar. Tentunya ini tidak lepas dari peluang dari Uni Eropa sendiri yang menjadi mitra dagang terbesar nomor 5 bagi Indonesia, dan juga di mana Indonesia ini menjadi mitra dagang nomor ke-33 bagi Uni Eropa sendiri. Saat ini Jessica, perundingan masih dilangsungkan baik kedua negara, baik untuk kedua belah pihak, dan mengenai detailnya seperti apa akan kita sama-sama ketahui pukul 11 siang nanti waktu Indonesia Tengah dalam konferensi pers yang dilangsungkan setelah acara berlangsung. Jessica. Ardan, ini artinya akan membuka peluang pasar baru, dan kalau kita lihat untuk produk unggulan yang diekspor dari Indonesia ke Uni Eropa ini seperti ada biji tembaga, kemudian batu bara dan juga CPO serta turunannya. Apakah ini yang akan kembali dimaksimalkan atau ada komoditas lain yang dibuka peluangnya untuk memasuki pasar Uni Eropa? Ya Jessica, memang informasinya sekitar 80% produk Indonesia yang biasa masuk ke Uni Eropa ini akan dibebas tarifkan, hanya dikenakan tarif 0%. Dan memang dalam beberapa tahun terakhir perundingan IEU-SEPA ini selalu alot karena salah satunya adalah mengenai pembahasan produk kelapa sawit atau juga produk CPO, dan turunannya ini yang masih terhalang regulasi Eropa, karena dilihat dari Indonesia ini merupakan negara yang masih masuk ke kategori menengah resikonya terhadap
deforestasi hasil dari produksi PO. Sehingga itulah yang menyebabkan sejumlah perjanjian ini alot, namun kemungkinan perjanjian ini juga sudah diakselerasi, sudah disepakati, di mana sebelumnya juga Presiden Prabowo Subianto sudah melakukan pertemuan bersama dengan Ketua Uni Eropa, dan memang hari ini semua perjanjian itu termasuk dalam halnya kelapa sawit ataupun juga CPO ini akan disepakati, dan kami akan mengetahui bagaimana detailnya ini dalam perjanjian ataupun juga konferensi pers yang nanti akan berlangsung sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Jessica. Baik, terima kasih Ardan Anugrah atas laporan Anda langsung dari Nusa Dua Bali.